Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan doa saya selalu menyertai semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran dan kali ini masih tetap melanjutkan pembahasan tentang pemikiran Karl Marx. Dan pada kesempatan ini saya akan mengangkat judul tentang agama dan kesadaran palsu. Saudara-saudara yang saya cintai, saya banggakan, pada video saya sebelumnya saya telah membahas tentang historical materialism dan kelas-kelas sosial. Salah satu bahasan Marx yang paling terkenal yakni tentang masyarakat kapitalis yang terdiri dari dua kelas besar, yakni kelas burjuis dan kelas proletar. Masing-masing kelas berjuang untuk mempertahankan eksistensinya dan pada akhirnya perjuangan kelas itu menurut Marx akan dimenangkan oleh kaum proletar, yaitu dengan cara melakukan revolusi. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar kaum proletar berhasil melakukan revolusi atau tidak? Temukan jawabannya pada video berikut ini. Dan selain itu, dalam video ini pun mengungkap apakah benar Marx itu adalah seorang ateis atau bukan. Dan apakah prediksi Marx tentang akan tercipta masyarakat tanpa kelas itu terwujud sampai hari ini. Temukan jawabannya pada video berikut dan jangan lupa setelah menonton video ini berikan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, dan yang belum subscribe klik tombol subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang dengan baik. Terima kasih sebelumnya. Mari kita sama-sama menonton video berikut. Saudara-saudara sekalian, seperti apa yang telah saya kemukakan pada awal video ini, bahwa pertanyaan berdasar yang akan dijawab adalah apakah kaum proletar berhasil melakukan revolusi pada zaman kehidupan Marx? Jawabannya adalah tidak. Jadi meskipun kaum proletar terus mendapatkan tekanan, terus mengalami eksploitasi dari kaum borjuis, namun kenyataannya kaum proletar tetap bertahan dan tidak melakukan revolusi. Ada beberapa alasan mengapa kaum proletar tidak jadi melakukan revolusi. Bahwa Marx melihat ada kaitan antara agama tradisional dengan kehidupan material. Tekanan agama tradisional dan berhasil mengalihkan penderitaan dan kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat pada saat itu. Dengan adanya ajaran agama yang mengatakan bahwa jika kesulitan-kesulitan, jika penderitaan-penderitaan fisik, jika kemiskinan yang dialami saat ini, jika ditanggung dengan sabar, maka besar sekali kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan nilai positif
yang besar untuk mendapatkan pahala di alam baka. Dengan adanya keyakinan bagi para penganut agama tradisional akan adanya hidup setelah mati, membantu mengalihkan perhatian mereka dari penderitaan fisik yang dialami atau kesulitan-kesulitan materi yang dirasakan. Nah, ketika itu juga kaum borjuis memanfaatkan keyakinan masyarakat itu untuk mempengaruhi agar kaum proletar tidak melakukan perlawanan atau tidak melakukan pemberontakan, yaitu dengan memanfaatkan kaum pemuka agama untuk menceramahi, mengkhotbahi, dan menasihati kaum buruh, kaum proletar agar mereka menerima kehidupannya seperti apa adanya. Nah, mungkin saja kaum pemuka agama tampil di podium-podium, di mimbar-mimbar, lalu mereka menceramahi kaum proletar bahwa wahai bangsaku, mari kita menerima kondisi ini dengan sabar, karena kesabaran yang Anda lakukan dan menerima penderitaan fisik dan kesulitan-kesulitan materi dan kemiskinan yang dialami saat ini adalah memiliki nilai rohani positif untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pahala besar di alam baka. Nah, apa yang dilakukan oleh para pemuka agama ini cukup berhasil membius masyarakat, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah, terutama kaum proletar. Maka spontan saja ceramah-ceramah para pemuka agama itu menjadi opium, menjadi paracetamol, obat penurun panas, sehingga yang tadinya mereka panas, siap untuk berontak, lalu berubah menjadi dingin, dan mereka nerimo, sabar menerima keadaan mereka. Lalu mereka kembali bekerja, kembali melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa sebagai buruh yang terus dieksploitasi, terus tertindas oleh kaum borjuis. Tetapi mereka menerima keadaan tersebut dengan sabar, karena mereka yakin bahwa kesabaran mereka ini nanti akan mendapat balasan pahala yang besar di dunia akhirat kelak. Apa yang dilakukan oleh kaum borjuis ini dengan memanfaatkan agama sebagai alat untuk memprovokasi kaum proletar, lalu kemudian Marx mengkritik agama bahwa jangan memanfaatkan agama untuk mempengaruhi masyarakat, karena agama itu adalah candu. Agama itu adalah opium yang bisa menciptakan ilusi-ilusi, yang bisa memberikan kesadaran palsu bagi kaum proletar untuk menerima keadaannya apa adanya. Dengan kesadaran palsu tersebut, adanya false consciousness menyebabkan kaum proletar lalu menerima keadaannya yang terus-menerus tertindas oleh kaum borjuis. Dari sinilah kemudian Marx dicap oleh sebagian besar orang bahwa Marx itu adalah ateis, Marx itu adalah anti agama, dan Marx itu adalah tidak suka agama, karena agama dianggapnya sebagai candu, agama dianggapnya hanyalah sebagai opium yang dapat membius masyarakat sehingga masyarakat mau menerima keadaannya, sehingga menimbulkan false consciousness atau kesadaran palsu. Marx sesungguhnya mengucapkan kata-kata itu bahwa agama itu adalah candu, agama itu adalah opium, hanya sebatas semata-mata mengingatkan kepada kaum proletar
agar mereka tidak terbius oleh bahasa-bahasa agama, sehingga perjuangan mereka untuk melepaskan diri dari ketertindasan, dari eksploitasi kaum borjuis itu tidak dilakukan. Jadi sekali lagi bahwa Marx sangat menyayangkan jika kaum proletar itu tidak melakukan perlawanan atau menerima keadaannya dengan apa adanya hanya karena persoalan agama. Nah, saudara-saudara sekalian, selain karena faktor agama, faktor lainnya adalah ternyata kaum borjuis semakin hari semakin cerdas, semakin hari semakin bermurah hati, semakin hari semakin compassionate, bermurah hati, dan berhasil menaikkan upah buruh. Pada awalnya perusahaan-perusahaan itu hanya terdiri dari dua kelas manajemen, yaitu top management dengan lower management, di mana top management itu adalah para pemilik perusahaan, para pemilik modal, para pemilik means of production, sementara lower management itu adalah kaum pekerja, kaum buruh, yang dalam hal ini adalah kaum proletar. Lalu kemudian agar kaum buruh, kaum pekerja ini tidak berhadapan langsung dengan para pemilik modal, para top management, maka lalu kemudian mereka membentuk satu kelas baru di dalam manajemen mereka, yaitu middle management. Nah, di dalam middle management ini berisi orang-orang pintar, orang-orang cerdas, kaum profesional yang diberi tugas untuk menghambat agar kaum buruh, kaum pekerja tidak bertemu langsung dengan top management. Dan middle management ini juga, kaum profesional ini juga bertugas untuk melakukan mediasi untuk memperjuangkan kepentingan kedua belah pihak. Tentu kepentingan besar dari kaum pemilik modal atau kaum borjuis adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam kehidupan material mereka, sementara perjuangan dari kaum proletar adalah terbebas dari ketertindasan dan mereka menginginkan akan dihapuskannya kelas-kelas masyarakat, dalam artian sumber daya yang dikuasai oleh para pemilik modal, para pemilik means of production, itu bisa juga dirasakan oleh kaum proletar. Nah, lalu kemudian kaum profesional ini melakukan negosiasi, melakukan pendekatan terutama kepada para pemilik modal, para top management, agar bisa menyisihkan sebagian keuntungan mereka untuk meningkatkan upah buruh. Lalu perjuangan kaum profesional ini berhasil meyakinkan kepada kaum borjuis atau para pemilik modal, top management, agar kaum proletar tidak melakukan pemberontakan, agar kaum proletar terus bekerja dengan baik, yaitu dengan cara menaikkan upah mereka. Dengan berhasilnya menaikkan upah para buruh, menaikkan upah para pekerja, dan kaum proletar beransur-ansur mulai merasakan kehidupan yang layak, meskipun masih jauh dari apa yang mereka inginkan, namun apa yang tuntutan mereka sudah mulai sedikit demi sedikit itu terpenuhi. Lalu akhirnya kaum proletar kembali menjalani hidupnya, meskipun masih terus terjadi penindasan, meskipun terus terjadi alienasi, karena
keterasingan dari apa yang mereka hasilkan. Namun demikian, sekali lagi bahwa kedua alasan ini, meskipun masih banyak alasan, mungkin masih ada alasan-alasan lain, tetapi dalam analisis ini saya hanya menyampaikan dua alasan tersebut, sehingga prediksi Marx, ramalan Marx akan terjadinya revolusi besar yang dilakukan oleh kaum proletar itu sama sekali tidak terjadi. Dan sampai hari ini kaum kapitalis semakin berjaya, kaum kapitalis semakin kaya, dan yang kaya semakin kaya, dan yang miskin pun semakin miskin. Baik, saudara-saudara sekalian, bahasan selanjutnya adalah tentang alienasi, bagaimana Marx menganalisis tentang adanya alienasi bagi kaum proletar di dalam kehidupan aktivitas pekerjaan mereka. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga diskusi kita pada hari ini memberikan sedikit pencerahan, manfaat bagi kita semua, terutama kepada saudara-saudara atau anak-anakku mahasiswa untuk lebih memahami tentang pemikiran Karl Marx. Sampai jumpa pada bahasan selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya.